Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Saya berdoa saudara semua dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara manifestasi kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus lewat hamba-hambanya yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan di zaman ini. Seperti Anda melihat di judul ini, seorang pria yang matanya melotot saudara, itu karena terjadi manifestasi dan hamba Tuhan John C. melepaskan pria ini dari kuasa jahat saudara. Sama juga seperti pelayanan-pelayanan Pastor Andi Simon yang sebentar juga kita akan lihat sama-sama ya teman-teman ya. Nah, tujuan saya membuat video ini saudara adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada saudara semua bahwa kuasa Tuhan itu nyata sampai sekarang. Roh Kudus Tuhan itu nyata sampai sekarang. Saya belajar teologi saudara, tetapi kemudian saya berhenti sampai di S1 saja ya. Kenapa? Karena saya pikir gini, ketika saya terus melanjutkan mungkin pendidikan ya, ini kalau bagi saya, maka bisa-bisa saya tidak percaya lagi kepada Alkitab yang sebenarnya. Makanya itu saya pribadi merasa bahwa sudah cukup untuk S1 teologi menjadi dasar untuk kita belajar firman Tuhan Alkitab secara benar saudara ya. Karena dasar kehidupan kita adalah Alkitab, bukan doktrin teologi ya, atau bukan pembahasan pada saat ada konsili atau juga di Westminster Conference ya, bukan di situ saudara. Karena saya melihat khususnya Pak Stephen Tong dan anaknya David Tong ya, terlalu mengedepankan ajaran-ajaran atau pembahasan-pembahasan yang di luar Alkitab. Itu sebabnya sebelum kita melihat saudara video-video ya manifestasi kuasa Roh Kudus, kita mendengarkan dulu pernyataan dari David Tong ya. Apa kalimat yang keluar di Westminster Confession of Faith bahwa tidak ada satupun yang bisa ditambahkan dalam Alkitab ini, baik melalui penyataan-penyataan baru Roh Kudus maupun oleh tradisi-tradisi manusia. Soal luar biasa. Orang Reform mengerti bahwa antara Roh Kudus dan apa yang diwahyukan Roh Kudus tidak mungkin bertentangan. Orang Reform pegang semua hal tersebut. Dia percaya bahwa apa yang diwahyukan Roh Kudus yaitu di sini. Tidak ada wahyu yang baru. Oleh karena itu Alkitab baru bisa sola scriptura. So, gereja-gereja lain yang belum mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah final, mereka masih mendapatkan firman Tuhan yang baru setiap hari. Nah, heran Alkitab dari tradisi sola scriptura menjadi nulla scriptura. Kita dalam tradisi Protestan mengatakan sola scriptura. Mereka seharusnya ada dalam tradisi Protestan juga, tapi mereka bukan memperjuangkan sola scriptura dengan mengatakan bahwa ini belum final. Mereka sedang memperjuangkan ini nulla scriptura. Ini tidak nul, tidak ada artinya. Nah, saya mau luruskan di sini bahwa mereka menganggap ya, khususnya ajaran Stephen Tong dan juga dari David Tong ya, menganggap karismatik bahwa Alkitab ini adalah tidak ada artinya saudara ya. Ini sudah salah, sudah sangat salah. Karena kenapa? Firman Tuhan adalah dasar yang kita bahas setiap hari sebagai seorang karismatik. Kita tidak pernah menyatakan bahwa Alkitab ini adalah nol, tidak ada artinya. Bukan. Hanya masalah pemahaman tentang Roh Kudus, maka mereka menganggap itu seperti karismatik mengatakan bahwa kita tidak menganggap Alkitab. Kita coba lanjut ya saudara ya. Kosong, nol. Saya kutip 1.10, ini luar biasa. Westminster 1.10, hakim tertinggi. Semua, ini nanti dikatakan, di mana semua kontroversi agama harus diputuskan, tradisi manusia dan seterusnya. Hakim tertinggi adalah Roh Kudus. Dikatakan bahwa hasil Westminster 1.10, hakim tertinggi adalah Roh Kudus. Saya tidak melihat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus sebagai hakim ya, tidak ada di dalam Alkitab saudara. Tidak ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah hakim. Kemudian kalau kita mendengarkan selanjutnya, Abad ke-17 mereka sudah tahu bahwa hakim tertinggi itu bukan cuma bukan tradisi saudara, bukan konsili gereja, bahkan dalam 1.10 bukan dikatakan Alkitab. Menarik sekali penulis Westminster Convention di sini mengatakan bahwa hakim tertinggi adalah Roh Kudus.
Itu sudah mengantisipasi ada kesalahan-kesalahan. Saudara, kalau kita terus mendengarkan penjelasan dari David Tong, ya, di sana dia mengatakan bahwa karismatik itu menganggap bahwa Alkitab itu tidak ada artinya. Ini sudah salah. Kenapa? Karena dasar kita adalah Alkitab dan firman Tuhan. Lalu selanjutnya pembahasannya dia mengatakan bahwa semakin lama, semakin jauh membawa pengertian Roh Kudus yang benar, khususnya karismatik ekstrim, mempertentangkan firman dengan Roh Kudus, ya. Jadi dia membahas di dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28, di sana dia menjelaskan Paulus, ya, memperingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa ketika ada yang berbahasa roh, paling 3 orang. Lalu kemudian ada yang memberikan pengertian, saudara. Ini yang dibahas oleh David Tong. Lalu mengatakan bahwa gereja karismatik sudah menyalahi aturan karena harusnya kita harus 3 orang yang berbahasa roh, lalu ada yang menafsirkan, saudara. Nah, yang saya mau sampaikan pertama adalah kalau David Tong percaya 1 Korintus 14 ayat 27 artinya ada karunia roh, berarti kenapa mesti mempermasalahkan kalau karunia Roh Kudus itu bekerja untuk orang-orang yang percaya? Dengan jelas dia mengatakan bahwa Roh Kudus, karya Roh Kudus itu diikatkan dengan Alkitab atau firman-Nya. Saya tidak pernah melihat ayatnya dikatakan bahwa Roh Kudus diikat dengan Alkitab. Saya melihat bahwa pernyataan-pernyataan dari David Tong itu adalah satu retorika, ya, yang menurut saya tidak berdasar dari Alkitab. Kalau dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu bekerja hanya di dalam Alkitab dan hanya kepada Yesus Kristus dan tidak diberikan kepada orang lain, apalagi untuk menyatakan kuasanya, ini sudah salah. Kita kembali ke Alkitab. Lalu dia tidak percaya pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu nyata, bisa berbicara, bisa terjadi mujizat. Kan sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, orang yang menerima Roh Kudus. Bahkan di dalam Markus 16 ayat 16, 17, 18 dikatakan seperti ini, saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jelas, ada kuasa kepada siapa yang percaya Yesus Kristus. Ini kan jelas bahwa di sini kita melihat bahwa kuasa itu masih ada sampai sekarang. Di sana ada kata siapa yang percaya. Siapa bukan berhenti kepada saat kisah yang ada di Alkitab, tetapi berlanjut. Saudara, Paulus adalah murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama dalam pelayanan Tuhan Yesus saat itu. Tetapi kenapa Paulus dipakai Tuhan? Artinya, Paulus itu menggambarkan bahwa dia itu siapa? Dipilih oleh Tuhan. Dikhususkan oleh Tuhan. Artinya, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dengan kemahakuasaan Tuhan. Para reform menyadari kekuasaan Tuhan. Tetapi mereka kadang-kadang tidak mengerti dalam aplikasinya, saudara. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi dia tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Karena mereka membatasi sampai kepada yang diceritakan di Alkitab. Itu yang dimaksudkan. Itu sebabnya keluarlah pernyataan-pernyataan yang menurut saya hanya retorika. Mengikatkan Roh Kudus, mengikatkan diri kepada firman. Kemudian Roh Kudus adalah hakim yang tertinggi. Itu pembahasan di Westminster Conference, ya. Saya nggak tahu, saya nggak pelajari, saudara, ya. Menurut saya Alkitab yang paling dasar, yang tertinggi, ya. Kemudian kalau David Tong mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan Roh Kudus di luar daripada Alkitab, saudara, mereka tidak percaya ketika Roh Kudus berbicara kepada orang percaya. Kita lihat ayatnya yang jelas ketika murid-murid Tuhan Yesus di Antioquia yang pertama disebut Kristen, mereka berkumpul dengan sehati. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3, saudara, ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
jelas Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka berdoa, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Kepada mereka siapa? Di antara para murid. Di sini membuktikan bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja di luar daripada selain Alkitab, saudara. Karena ini adalah firman. Sangat jelas. Dan ini bukan cuma kepada murid. Murid ini adalah murid yang tidak langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Tetapi murid yang percaya kepada Yesus sesudah Yesus terangkat ke surga, saudara. Artinya apa? Roh Kudus itu diberikan kepada siapa yang menerima. Roh Kudus tidak cukup untuk dimengerti. Seperti yang sering dijelaskan oleh David Tong, mengatakan bahwa Roh Kudus itu terikat dengan firman. Maksudnya seperti apa? Terikat dengan firman, Alkitab. Kemudian Roh Kudus itu adalah hakim yang tertinggi. Saya tidak pernah melihat ayatnya bahwa Roh Kudus adalah hakim. Tetapi yang ditulis Alkitab adalah Roh Kudus akan memimpin kamu kepada kebenaran, mengingatkan kamu akan dosa, sehingga kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Hakim itu, saudara, adalah seseorang yang menentukan atau yang memutuskan perkara kita. Itu adalah hakim. Tetapi Roh Kudus itu adalah penolong. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saya tidak melihat ayatnya Roh Kudus adalah hakim. Saudara yang melihat ayatnya mungkin bisa berkomentar pada video ini, dan saya akan mempelajarinya. Itu sebabnya, kalau kita menafsirkan Alkitab, atau lebih mengedepankan ajaran-ajaran, aturan-aturan, keputusan-keputusan, konsili, atau Westminster Conference, maka otomatis Bible ini akan dikesampingkan, saudara. Dan inilah yang terlihat pada pelayanan dan apa yang dipegang oleh Reform secara khusus, ya. Pendeta Stephen Tong dan juga anaknya, dan mungkin juga saya nggak tahu kalau Muri Wali, ya, yang sering bertentangan dengan karismatik. Nah, inilah yang mereka pegang, sehingga menurut saya karena dogma atau keputusan-keputusan itulah, maka mereka lupa isi Alkitab yang sebenarnya. Padahal dasar yang tertinggi adalah Alkitab. Bayangkan kalau saudara melihat di depan video saya, ya, di situ Pak Stephen Tong, kalau saya bilang seolah-olah mengejek karismatik, mengatakan bahwa adakah Paulus getar-getar? Saudara, kalau kalian percaya kemahakuasaan Elohim, itu sangat kecil untuk menggetarkan orang. Itu sangat kecil, tetapi tidak perlu ditulis dalam Alkitab. Kalau kalian percaya Allah yang Maha Kuasa, itu kecil ketika Tuhan memakai Pesta Adi Simon untuk melakukan mujizat. Karena itu, kembalilah kepada Alkitab yang benar. Jangan hanya sibuk memberitakan firman, tapi dalam firman itu memojokkan hamba Tuhan yang lain. Beberapa hari yang lalu saya mengatakan bahwa, hai pendeta-pendeta, kalau kalian merasa paling benar, nanti kita akan lihat pertemuan pada saat kekekalan nantinya. Apakah di surga atau di tetangganya surga. Bukan saya menyerang, sama sekali tidak menyerang. Tetapi saya tertarik untuk membahas apa yang disampaikan oleh David Tong, dan kemudian Pak Stephen Tong, dan juga kadang-kadang Muri Wali, yang pernah mengklaim dirinya bahwa dia adalah Mbah Muri Wali ketika meremehkan Pesta Adi Simon, saudara. Tujuan saya adalah supaya saudara bisa mengerti kebenaran Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya tidak hanya sibuk meremehkan orang lain, tetapi saya sibuk bagaimana saudara bisa dipulihkan, bagaimana saudara bisa ditolong oleh Tuhan ketika Anda dalam masalah, ketika ada pergumulan. Kita berdoa untuk Anda supaya Tuhan menolong saudara semua. Kalau David Tong mengatakan bahwa kita kadang-kadang membuat firman yang baru dan menganggap bahwa ini adalah firman yang tidak sah dan nol, itu salah. Ini adalah firman yang hidup, dan setiap hari pasti ada perenungan. Itulah hasil perenungan atau rema yang baru yang bekerja dalam hati kita. Maka tidak heran terjadi mujizat-mujizat yang seperti kita akan lihat sebentar, saudara. Mereka tidak percaya akan adanya manifestasi Roh Kudus, karena saya mengerti bahwa memang pemahaman mereka dan doktrin mereka yang memang seperti itu, saudara. Makanya itu saya ajak buat saudara yang melihat video-video ini, kita kembali kepada Alkitab. Yang saya sampaikan adalah Alkitab. Jelas bahwa Roh Kudus berbicara kepada murid-murid saat itu yang ada di Antioquia. Bahkan banyak contoh-contoh lain. Lalu kemudian mereka taat. Bukan cuma sampai kepada murid-murid. Siapapun Anda, Roh Kudus bisa bekerja untuk Anda semua. Karena kita tidak bisa membatasi Tuhan bekerja. Firman Tuhan ini adalah dasar. Tetapi apakah bisa rema itu tumbuh setiap hari? Bisa. Pengertian yang diwahyukan Tuhan lihat Roh Kudusnya. Karena itu perlu menerima Roh Kudus. Bukan, tidak cukup hanya Yesus, saudara.
Anda percaya Yesus, tapi Anda perlu baptisan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus untuk memimpin Anda kepada kebenaran. Makanya itu saya ajak yang orang-orang konservatif yang menjunjung lebih mengedepankan aturan atau ajaran-ajaran ada titik 1.10 Westminster. Kita kembali ke Alkitab. Percaya Roh Kudus, Anda bisa mengalami kuasa Roh Kudus dan getar-getar. Saya pun dulu penyinyir tradisi Protestan, tapi sekarang saya mengalami sendiri. Maka itu saya bisa berbicara kepada saudara karena saya mengalami. Dan saya tidak buat-buat, saudara. Bahkan pengalaman saya dengan Tuhan banyak yang spektakuler. Ada satu saat, satu hal yang menurut saya luar biasa, dan satu saat saya akan menyampaikan kepada saudara semua. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat.